Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai informasi dari peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini Rabu 16 Februari 2022 terangkum dalam Sumeko News. Satu dari dua tersangka daftar pencarian orang diringkus unit Opsnal Pidum dan Tekap 134 Satreskrim Polrestabes Palembang. Keduanya terlibat kasus pencurian sepeda motor milik korban Abdul Hafiz 33 tahun di kawasan Jalan Ayani Lorong Kelakar, Kelurahan Silabranti, Kecamatan Jakabaring, tepatnya Masjid Al-Abror Palembang, Selasa 1 Juni 2021 sekitar pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Tersangka M. Raffi Jalaluddin Akbar alias Rapi Joy 21 tahun warga Jalan Ayani Lorong Ki Masjid Kelurahan Silabranti Kecamatan Jakabaring Palembang ini diamankan di tempat persembunyiannya di perbatasan Kota Lahat Selasa 16 Februari sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang Kompol Tri Wahyudi mengatakan pelaku berkeliling mencari target bersama rekannya yang masih buron agung. Melihat situasi di tempat kejadian perkara sepi, kedua tersangka langsung melakukan pencurian dengan menggunakan kunci T. Berhasil mengambil satu unit sepeda motor Honda Beat BG 4410 ADK warna silver, kedua tersangka langsung lari. Atas kejadian ini korban mengalami kerugian sekitar 19 juta dan melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Palembang. Selain mengamankan tersangka Rapi Joy, polisi juga turut mengamankan barang bukti yakni satu helai baju kaos warna putih bertuliskan Gucci, satu unit handphone Android, satu helai celana jeans pendek warna biru. Atas kejadian ini, tersangka dijerat pasal 363 ayat 2 KUHP tentang pencurian disertai kekerasan dengan ancaman kurungan penjara di atas 5 tahun penjara. Denny, Sumeko TV melaporkan. Gubernur Sumsel Hajar Manderu meresmikan Kampung Tangguh Nusantara Musi tahun 2022 di Jalan Raja Wali 9 Ilir Palembang Rabu 16 Februari. Hermanderu meminta kepada seluruh jajaran kepolisian, TNI, Babinsa, dan seluruh pihak terkait bekerja sama mewujudkan Sumsel bebas peredaran narkoba. Dilaunchingnya Kampung Tangguh dapat memperkokoh dan menjadi benteng dari tindak peredaran narkoba. Mengawali stop peredaran narkoba perlu sinergitas dimulai dari kampung-kampung dulu. Jika di suatu kampung terdapat kampung tangguh, maka dengan sendirinya peredaran dapat berkurang. Jika di suatu kampung ada yang mengkoordinir, maka ini akan berjalan dengan mudah. Menurut Hermanderu, kampung tangguh bukan hanya sekedar benteng untuk tindak kasus narkoba, melainkan dapat juga untuk menjadi salah satu destinasi yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi di Sumsel. Edi Handoko, Sumeko TV melaporkan. Demikian Sumeko News hari ini. Jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.